Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Patria Rafolian Demira Hermawan, NIM 19106111112. Saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai pidana internasional. Penjelasan saya tentang pidana internasional ada 5 lingkup penjelasan tentang pidana internasional. Itu pertama pengertian, kedua unsur, tiga teori, keempat sumber hukum, dan yang terakhir adalah sejarah atau perkembangan. Selanjutnya, pengertian dari pidana internasional merupakan kumpulan ketentuan hukum yang berlaku dipertahankan oleh masyarakat internasional. Sebagian dari hukum, tujuan hukum internasional adalah juga sama dengan tujuan hukum pada umumnya, yakni menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat tempat berlakunya hukum tersebut. Selanjutnya itu ada unsur-unsur dari pidana internasional. Terus unsur yang pertama adalah hukum pidana internasional itu merupakan sekumpulan kaidah-kaidah atau asas-asas hukum. Selanjutnya, hal atau objek yang diaturnya yaitu kejahatan atau tindak pidana internasional. Unsur ketiga, subjek-subjek dalam hukumnya, yaitu pelaku yang melakukan kejahatan atau tindak pidana internasional. Yang keempat, tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh hukum pidana internasional itu sendiri. Selanjutnya itu ada teori-teori. Teori yang pertama adalah teori monisme, yaitu hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek dari sistem hukum tersebut. Dan hukum yang kedua itu teori dualisme, ya, yaitu hukum internasional dan hukum nasional masing-masing merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Dalam hukum internasional, pidana internasional juga memiliki asas hukum, yaitu menggunakan asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum internasional dan asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum nasional. Selanjutnya, ini ada sumber dari hukum pidana internasional. Ini saya ambil ada 6 sumber hukum pidana internasional. Yang pertama itu ada perjanjian atau konvensi, selanjutnya ada kebiasaan internasional, selanjutnya ada putusan pengadilan, selanjutnya ada asas atau prinsip hukum umum, selanjutnya ada pendapat ahli hukum internasional, dan selanjutnya adalah keputusan atau resolusi organisasi internasional. Oke, yang terakhir ini ada sejarah pidana internasional. Pada awalnya, hukum pidana internasional secara sempit berbicara tentang kejahatan seputar perang. Dan dilanjutkan pada abad ke-6 sebelum Masehi di Cina dikenal kitab Sun Tzu atau 36 strategi perang yang memuat taktik dan seni perang. Pada abad ke-5 sebelum Masehi sudah terdapat naskah-naskah yang berkaitan dengan metode dan alat perang. Misalnya penggunaan racun dan tanaman Helleborus untuk perang. Selanjutnya pada abad kedua sebelum Masehi, di India telah diberlakukan hukum Manu atau Laws of Manu yang mengatur tentang perilaku dalam berperang. Selanjutnya pada abad XV11 muncul kejahatan pembajakan di laut atau piracy. Dan pada abad X1X, perkembangan hukum pidana internasional ditandai dengan maraknya perdagangan budak. Perkembangan yang paling akhir di abad XX adalah kejahatan serius dari terorisme internasional. Maka dari itu, pada abad ini telah ada 4 jenis kejahatan internasional yang dapat dihukum melalui yurisdiksi nasional berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Baik, segitu saja penjelasan dari saya tentang hukum pidana internasional. Sekian dan terima kasih.